Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Ramadan Raja Gumilar, dan salah satu teman saya, Sultan Faras Haidar Hilmi. Jadi di sini berhubung ini tugas akhir dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem, kita mau presentasiin eh, tugas yang telah kita rancang, telah kita kerjakan mengenai inventory penjualan dan tracking produksi pada UMKM brand bernama Blue Coast. Lanjut. Jadi ini tuh dilatar belakangi dengan transformasi digital yang mendorong UMKM untuk memulai mengadopsi sistem informasi agar proses bisnis itu jadi lebih efektif. Sedikit informasi, Blue Coast itu UMKM, jadi UMKM fashion itu dia khususnya di celana. Celananya eh, workwear. Workwear itu seperti pakaian-pakaian yang dipakai untuk bekerja lapangan, seperti teknisi, lalu mandor, proyek, gitu. Nah, tapi berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara langsung bersama owner, proses penjualan itu dan pencatatan stok dan juga monitoring produksinya itu masih dilakukan secara manual. Yang mana itu tuh tidak efektif karena tidak real time. Nah, kondisi tersebut tuh menyebabkan data antar bagian belum terintegrasi. Jadinya berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan kesalahan minor lainnya gitu. Nah, oleh karena itu, kita tuh ngerancang sebuah sistem informasi yang bisa ngeintegrasiin antara proses penjualan, inventory, dan juga tracking produksi secara real time. Owner tuh bisa mantau dimanapun dan juga kapanpun. Lanjut. Nah, ini profil UMKM. Jadi UMKM-nya itu Blue Coast. Ya, Blue Coast itu brand yang ngejual celana, celana workwear khususnya. Penjualannya itu melalui e-commerce dan juga Instagram. E-commerce-nya masih baru dari Shopee. Dan sistem produksinya itu masih pakai Maklun, jadi tidak ada tanggungan untuk produksi sendiri. Yang dimana Maklun itu menyewa jasa, jadi posisinya Blue Coast membawa kain, bahan baku, lalu datang ke konveksi untuk produksi produknya, produksi celananya gitu. Nah, di sini stakeholdernya itu ada empat stakeholder adminnya, stakeholder di sistem. Pertama ada owner, admin, gudang, dan juga kepala produksi untuk monitor produksi dari pihak Maklun. Lanjut. Oke, kita ke tujuan proyek. Nah, jadi di tujuannya ini tuh pertama kita buat menganalisis proses bisnis yang lagi berjalan saat ini. Kedua, mengidentifikasi permasalahan operasional. Ketiga, merancang sistem informasi yang terintegrasi. Dan juga sistem ini itu dirancang untuk menyediakan monitoring stok secara real time. Dan itu yang tadi saya bilang, kapanpun dan juga dimanapun. Ini tuh biar mempermudah tracking produksinya dan juga laporan operasionalnya tuh dihasilkan secara otomatis. Jadi ya kapanpun dimanapun owner bisa ngecek. Lanjut. Nah, jadi berdasarkan kondisi tersebut, kita tuh ngerumusin 5 permasalahan utama. Yang pertama itu gimana kondisi sistem yang berjalan saat ini, gimana dampaknya pencatatan manual terhadap operasional, yang mana itu terdapat hambatan. Ketiga, bagaimana mengintegrasikan data penjualan stok staf produksi di Blue Coast ini. Keempat, gimana menyediakan informasi stok secara real time. Dan terakhir, bagaimana memonitor proses produksi secara lebih efektif. Lanjut. Nah, jadi dalam penelitian ini tuh kami menggunakan beberapa teori sebagai dasar analisis. Di antaranya ada teori sistem informasi, inventory management, sistem informasi penjualan, sistem informasi produksi, dan juga UML sebagai alat pemodelan sistem menggunakan use case diagram dan juga diagram activity atau diagram aktivitas. Lanjut. Nah, metode yang kita gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data ini tuh dikumpulin melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Setelah itu dilakukan analisis kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Nah, untuk memastikan validitas datanya, kita menggunakan triangulasi sumber dan juga triangulasi metode. Lanjut. Nah, hasil penelitian menunjukkan beberapa masalah utama. Jadi, pencatatan stok itu masih dilakukan secara manual, pesanan dari marketplace juga secara manual. Secara manual di sini adalah ketika dari Shopee masuk penjualan atau pembelian yang dilakukan oleh customer itu akan eh,
mengeluarkan output rekap namun bisa diakses oleh owner itu di akhir bulan pada saat mereka closing. Nah, agar eh, owner bisa memantau secara kapanpun dan juga dimanapun secara real time, akhirnya kita menginisiasikan sistem yang baru gitu. Nah, jadi Blue Coast itu belum tersedia monitoring stok secara real time, tracking produksinya juga masih lewat chat, masih antara owner dan juga pihak jasa, pihak maklun. Jadi seluruh data operasionalnya juga belum terintegrasi dan laporan masih dibuat secara manual gitu intinya. Lanjut. Nah, di sini tuh kita bakal ngebahas hasil eh, dari analisis kita dan kita kan jadinya outputnya menentukan solusi sistem informasi yang paling sesuai dengan kebutuhan Blue Coast saat ini. Lanjut. Nah, kita sampai di SWOT analisis. Pertama-tama kita analisis dulu strength, weakness, opportunity, dan juga threats-nya. Jadi, analisis SWOT-nya ini kita gunain buat ngelihat kondisi internal dan juga eksternal perusahaannya. Yang jadi strength utamanya Blue Coast itu adalah Blue Coast memiliki produk denim yang spesifik serta sudah memanfaatkan marketplace. Spesifik di sini adalah tidak menyasar semua orang, jadi udah punya marketnya sendiri. Karena tidak semua orang menyukai pakaian yang tebal dan juga sedikit kasar ya, karena ini keperluannya untuk workwear, safety wear gitu. Weakness terbesarnya itu seluruh prosesnya masih dilakukan secara manual, ya yang tadi itu bisa menghambat operasional karena owner tidak bisa mengakses data secara real time. Lalu weaknessnya itu, opportunity-nya itu perkembangan e-commerce dan juga peluang digitalisasi ya, di mana sekarang kita sudah serba digital, di mana orang-orang itu konsumen itu lebih cenderung membeli sesuatu secara online karena yang pertama mungkin lebih mudah dan juga lebih murah tanpa harus datang ke toko gitu ya. Nah, sedangkan trendnya ini berasal dari persaingan bisnis yang semakin ketat dan juga risiko kesalahan stok dan keterlambatan produksi. Ya, itu tadi disebabkan oleh pencatatan data yang masih manual gitu. Lanjut. Nah, dari hasil SWOT yang kita analisis itu, kita menghasilkan beberapa strategi. Jadi strategi SO itu strength dan opportunity. Kita memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk memperluas pasar digitalnya yang mana sudah punya marketnya. Nah, weakness opportunity kita tuh mengatasi kelemahan melalui sistem informasi yang terintegrasi gitu. Nah, sedangkan ST-nya itu meningkatkan efisiensi agar mampu bersaing. Lalu yang bagian WT-nya, weakness dan threat, kita berfokus pada pengurangan risiko melalui sistem dengan database terpusat. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian BMC-nya. Jadi di Jadi di BMC-nya ini, BMC-nya ini, jadi di BMC-nya ini sebelum implementasi, sistem menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas bisnis itu masih dilakukan secara manual. Hubungan dengan pelanggan, pencatatan pesanan, dan pengelolaan stok hingga laporan operasional itu masih bergantung sama proses manual gitu. Ya, yang udah dari tadi saya bahas terus-menerus. Lanjut. Nah, setelahnya jadi sistem diterapkan itu terjadi perubahan pada value proposition. Blue Coast ini tidak hanya menjual produk denim, tetapi juga memberikan pelayanan yang lebih cepat, informasi stok yang akurat, proses pesanan yang terintegrasi, serta monitoring produksi yang lebih baik. Nah, informasi stok yang akurat ini itu bisa mempengaruhi kenyamanan customer dalam membeli produk. Yang dimana ketika customer memilih varian produk yang mereka inginkan, itu tidak akan terjadi kesalahan koordinasi di Blue Coast sendiri. Dimana ketika customer menginginkan celana dengan ukuran 32, namun stok belum diupdate, di Shopee masih tersedia, namun secara stok sudah tidak ada. Itu kan akan menimbulkan pengalaman ketidakpuasan dari pelanggan gitu. Nah, ini di sini tuh kita bisa menghindari itu gitu. Lanjut. Nah, jadi kita juga melakukan analisis analisis dari aplikasi sejenis. Jadi kita tuh ngebandingin rancangan sistem dengan beberapa aplikasi seperti Maju, Jubelio, Makari, Jurnal, dan juga Accurate. Nah, aplikasi itu tuh punya fitur yang lengkap, tapi fiturnya masih umum.
Sedangkan sistem yang kami rancang dibuat secara spesifik sesuai kebutuhan Blue Coast. Jadi benar-benar berdasarkan atau based on apa yang Blue Coast butuhkan gitu. Yaitu yang tadi saya sebutkan mengintegrasikan inventory, penjualan dan tracking produksi itu ke satu platform yang sama. Lanjut. Oke, nah, jadi berdasarkan analisis SWOT dan BMC-nya itu kita ngusulin beberapa solusi utama, yaitu manajemen stok, manajemen pesanan, integrasi data, tracking produksi, dan juga dashboard monitoring. Dan juga ditambah keamanan sistem melalui hak akses pengguna serta mendukung ekspansi digital. Hak akses pengguna itu seperti contohnya owner. Owner itu bisa akses semuanya. Terus yang katakanlah kepala produksi itu hanya bisa mengakses bagian produksinya, tidak bisa mengakses semuanya gitu. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke bagian use case diagram. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di bagian use case diagram di sini kita bisa lihat use case diagram ini menggambarkan hubungan antar aktor sama sistemnya gitu. Jadi di sini aktor yang terlibat tuh ada owner, ada admin, terus ada gudang sama kepala produksi gitu. Jadi masing-masing tuh memiliki hak akses yang berbeda dan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi seperti yang tadi mungkin sudah dijelaskan sama teman saya. eh, Ketika owner sama admin ataupun kepala gudang itu beda-beda gitu haknya. Jadi kepala gudang tidak bisa mengakses hal yang sama seperti owner seperti itu. Oke, next di sini ada ringkaskan use case-nya. Secara ringkasnya si admin mengelola pesanan doang gitu. Terus untuk kepala gudang itu bertanggung jawab terhadap stok. Jadi tanggung jawabnya cuman sekitar stok barang gitu. Terus untuk owner itu dia bisa melihat laporan serta membuat permintaan produksi. Jadi ketika dirasa si stok ini sudah mulai menipis, dari owner tuh bisa meminta gitu untuk pada akhirnya memproduksi lagi barang. Terus untuk kepala produksi di sini melakukan update progres produksi gitu. Oke, next. Di sini ada activity diagram. Eh, Activity diagram penjualan di sini. Diagram ini tuh ngegambarin alur proses penjualannya gitu. Jadi dimulai dari pesanan yang masuk, terus kemudian sistem memverifikasi stok, mengurangi jumlah stok secara otomatis, terus juga dan di akhir tuh dia bakal ngehasilin data transaksi seperti itu. Oke, di sini ada activity diagram produksi. Untuk ini tuh untuk proses produksinya. Jadi bisa dilihat, jadi owner itu bakal ngirim permintaan produksi ke kepala produksinya. Jadi misalnya ownernya minta 100 piece gitu, nanti permintaannya itu bakal masuk ke kepala produksi, terus bakal dilanjut progresnya produksian, terus nanti bakal di perbarui secara berkala gitu. Jadi eh, owner tuh bisa monitoring entah mungkin pesanannya masih on progress atau sudah sampai tahap mana. Di situ owner bisa ngeliat gitu. Nanti akan diupdate terus sama kepala produksinya seperti itu. Oke, di sini ada diagram kelas gitu. Kelas diagram ini ngegambarin struktur data sistem. Jadi diagram ini tuh nunjukin hubungan eh, pengguna, produksi, pesanan stok, terus juga produksi dan juga laporan gitu. Boleh di next lagi. Nah, di sini ada diagram sequence. Jadi, sequence diagram ini ngejelasin urutan interaksi. Jadi, antar pengguna dan sistem ketika menjalankan sesuatu. Jadi, jelas nih urutannya mana-mana dulu yang eh, pada akhirnya berinteraksi gitu. Dari mungkin mulai dari login, pengelolaan pesanan, hingga penyimpanan ke database-nya gitu. Oke, di sini ada value proposition-nya. Di sini setelah sistem diterapkan, terdapat beberapa nilai tambahan nih dari yang sebelumnya tidak menggunakan si sistem. Efisiensi operasional meningkatkan melalui modul pesanan multi-channel gitu. Terus di sini juga seluruh data menjadi terintegrasi dalam database pusat, jadi terpusat gitu untuk
dashboardnya juga, kan dashboardnya tuh real time, jadi ngebantu owner untuk ngambil keputusan gitu secara cepat. Jadi ketika udah dapat informasi secara real time, owner tuh bisa lebih presisi gitu untuk ngambil keputusan cepat gitu. Terus juga di sini juga jadi ngebantu tracking produksi menjadi lebih terstruktur, karena itu tadi ya, mungkin karena real time, jadi untuk tracking produksi itu lebih enak karena mungkin jadinya nggak terhambat gitu untuk penyaluran informasinya. Terus untuk keamanan database-nya juga meningkat melalui role-based access gitu. Seperti yang udah dijelaskan tadi, mereka punya haknya masing-masing gitu. Terus selain itu juga sistemnya juga mendukung ekspansi bisnis ke berbagai marketplace gitu. Oke, mungkin di sini selanjutnya ada bagian mockup, bakal dilanjut lagi sama Raja, boleh? Oke, jadi kita sampai ke bagian mockup yang kita usulkan untuk interface-nya itu, baik aplikasi maupun website. Cuma kita di sini untuk website ya. Nah, itu dimulai dari login, boleh di apa? Ditunjukin di buletin. Nah, itu dari situ bagian login, di mana itu user itu akan mulanya akan login dulu akunnya yang sudah dibuat, lalu berpindah ke dashboard. Nah, di dashboard itu cuma owner yang bisa ini, karena ini bisa melihat seluruh rekap dari laporan gitu. Lalu selanjutnya ada stok di bagian tengah bawah. Nah, ini tuh untuk monitoring stok, apakah produk yang dijual itu masih tersedia dan stoknya ada berapa. Jadi ketika stoknya sudah mulai menipis, itu mungkin owner bisa langsung mengambil keputusan untuk memproduksi ulang produk yang dijual. Jadi agar tetap tersedia begitu. Lalu selanjutnya itu ada produksi. Nah, ini tuh di sini kepala produksi dan juga owner itu memonitoring produksi di sini, yang dimana kepala produksi meminta permintaan produksi, lalu mengupdate status produksi, dan juga owner itu memantau statusnya seperti apa, apakah mungkin masih proses atau mungkin sudah jadi gitu. Nah, lalu yang terakhir ini pesanan pesanan masuk ini kelewat, sorry. Jadi di pesanan masuk ini kita tuh e-commerce-nya pun terintegrasi ke website ini menggunakan API, yang dimana Shopee itu ketika masuk orderan lewat Shopee itu otomatis masuk juga ke website gitu. Lanjut. Nah, kita udah sampai akhir. Ini masuk ke kesimpulan. Jadi Blue Coast itu masih menghadapi berbagai kendala ya, karena proses operasionalnya dilakukan secara manual, di mana itu bisa ada misinformasi dan juga owner harus menunggu kapan ada saatnya owner bisa mendapatkan rekap laporannya gitu. Yang dimana itu bisa menghambat kelangsungan proses bisnis. Jadi kita tuh ngerancangin outputnya, kita ngerancangin sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh prosesnya, penjualan dan juga inventory, tracking produksi itu dalam satu platform yang sama. Jadi owner bisa mantau, monitoring terus secara real time. Nah, sistem ini tuh punya fitur utama, itu dashboard owner yang tadi udah saya jelaskan, manajemen stok, pesanan multi channel, tracking produksi, laporan otomatis dan juga role based access. Role based access itu yang setiap aktor itu memiliki aksesnya masing-masing. Nah, implementasi sistem yang diharapin nama kita itu mampu meningkatkan efisiensi operasional ya, sudah pasti. Karena ini kita merancang ini based on kendala Blue Coast itu sendiri. Mengurangi human error, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendukung pertumbuhan bisnis Blue Coast di masa yang akan mendatang. Oke, mungkin lanjut. Eh, Sekian presentasi dari kami berdua. Untuk salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Pak Adi. Sangat terima kasih. Kami siap menerima kritik atau saran dari kekurangan kami gitu. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.